Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kedatangan tamu, ini temennya Kio ya. Jadi mungkin masih sepantaran. Namanya Bayu. Ini fun game aja. Jadi di video kali ini aku kasih judul bukan headshot tapi neck shot. Headshot itu berarti pukulan yang ngenai kepala ya, tapi di video kali ini nanti kalian bisa lihat sendiri pukulan mengenai leher. Sebenarnya mengenai leher itu jauh lebih sulit ya, soalnya kan lebih kecil areanya. Nanti kalian saksikan bersama siapa yang bakalan kena next shot. Oke, di video ini aku mungkin pengen benahin teknik-tekniknya beberapa anak di sini ya, kayak Matthew, mungkin Kio sama Bayu juga. Oke, Matthew dulu. Kalau temennya itu mukul bola, kamu jangan diam aja, langsung gerak. Terus cepet nempatin ke kiri, itu kolom kamar di kiri itu cepet, jadi nggak telat untuk mengembalikan bola, atau defense-nya itu nggak telat. Yang paling penting itu kalau defense ya, kalian harus tepat. Tepat ini ya, tempatnya itu harus tepat. Nah, di sini Kyo juga ya, kayaknya kakinya itu dibuka kelebaran sih. Terus kalau agak jauh ya kaki kiri dulu baru kanan. Kalau kaki kanannya udah di depan, maju lagi itu sulit. Apalagi kalau terlalu megagah atau terlalu buka ya kakinya, itu maju sulit. Tapi kalau terlalu buka, misalkan kaki raketnya Kyo, berarti kaki kanannya di belakang, itu masih bisa maju kan. Kaki kanannya dari belakang dibawa ke depan. Jadi defense tuh sebenarnya ya banyak cara sih, terutama di kaki ya. Kakinya bisa sejajar atau bisa lebih belakang satu step, atau mungkin satu tackle gitu aja. Kadang ya kaki raket yang di belakang, kadang bukan kaki raket yang di belakang. Itu nanti disesuaikan dengan arah bola juga. Tapi yang pasti kalau kalian terlalu buka, terlalu lebar, itu bakal sulit untuk maju ke depan. Apalagi kalau nggak jadi di smash oleh lawan tapi di drop shot. Ini penting ya, jadi buka kaki atau split step tuh perlu, tapi juga harus diamati atau dicermati. Jangan buka terlalu lebar, terlalu sempit juga nggak bagus, terlalu lebar juga nggak bagus. Jadi yang ideal sih di sekitar lebarnya bahu. Simple, sesimpel itu, tapi cukup penting. Terus kalau habis mukul tuh ya jangan diam aja, tapi langsung gerak. Meskipun nggak dapat ayah atau nggak dikasih giliran sama lawan, tetap harus gerak. Dan posisi siapnya itu jangan berdiri langsung bertumpu di tumit ya, atau di telapak kaki, tapi agak jinjit dikit. Jadi mau kemana-mana itu lebih cepat. Jinjit dikit tuh jangan dibayangin jinjit sekitar 5 cm ya, tapi cuman 1 atau 2 cm, jadi cuman agak ngawang dikit tuh tumitnya. Dan di badminton pergerakan yang bagus tuh sebenarnya nggak ngangkat kaki terlalu tinggi. Banyak teman-teman yang komplain kalau main di lapangan yang karpet atau yang kayak resmi ya, yang pakai vinil itu, katanya lebih berat, jadi sering tersandung sendiri. Padahal lapangannya kan ya datar ya, nggak ada polisi tidurnya, tapi kok kesandung. Nah itu karena footwork kamu itu jelek. Jadi kakinya itu biasa kalau jalan atau lari itu biasa diseret kan. Nah itu berarti metode kamu waktu bayi belajar jalan itu salah. Kadang kita nemui orang yang kalau jalan tuh diseret,
Nanti kalian coba cek sih di sepatu kalian atau di sandal, bukan sepatu badminton ya. Di sandal kalian mungkin sandal jepit tuh dilihat di bagian tumitnya itu miring atau enggak. Kadang-kadang habis sebelah. Kalau kalian biasa jalanan nyeret itu biasa habis sebelah. Kalau di badminton itu sepatuku ya, bagian tumit itu masih kelihatan kembangannya sole itu masih ada. Tapi yang cepat habis itu di daerah bolanya kaki atau di belakangnya jempol itu kan ada kayak tulangnya model bola gitu ya. Itu habisnya itu di situ. Jadi di daerah jempol. Yang sebelah kanan kalau aku, soalnya sering nyeret kalau kan tibanya di kaki raket, kaki kanannya kan nyeret, jadi habisnya itu di sana. Kalau yang di bagian tumit yang di sebelah kiri sih biasanya yang lumayan tipis tapi masih kelihatan kembangannya, berarti itu aku footworknya itu nggak nyeret. Ya coba kalian cek sih sepatu kalian itu habis kembangannya itu di mana. Nah kalau kebiasaannya nyeret main di lapangan karpet ya pasti ini ya kesandung-kesandung sih. Aku selama ini main di lapangan karpet nggak pernah tuh kesandung. Mungkin waktu dulu main nggak pakai sepatu, pakai sandal krok itu kesandung-kesandung. Tapi kalau udah biasa ya enggak. Karena kalau pakai sandal itu kan nggak bisa anu ya, nggak bisa press sama kaki, pasti lebih longgar, nggak ada talinya soalnya. Jadi kebiasaan kalau badminton tuh harusnya ngangkat kaki bukan nyeret. Nyeret itu digunakan buat ngerem kalau kita habis maju atau lari terus kan tiboy atau jatuhnya itu di kaki raket kan. Kaki raket itu biasanya selalu di depan dan kaki non raket yang di belakang itu digunakan buat nyeret atau buat bantu ngerem. Habis diseret nanti kaki kanannya, atau kalau aku sih kaki kanan, kaki non raketnya itu dipakai dibuat narik badan biar bisa kembali tegap. Jadi jangan ngandalin kaki raket aja, nanti terlalu berat kerjanya kaki raket, nanti anu loh pahamu besar sebelah loh. Enggak ya, jadi kalau badminton nih tetap harus imbang sih, kaki kiri sama kaki kanan itu harus sama-sama kuat. Dan yang penting habis mukul tuh langsung kakinya rajin di split step. Jangan niru aku ya, soalnya aku nggak rajin. Tapi kalau yang masih muda ini ada kesempatan untuk belajar lebih baik ya. Kalau habis mukul langsung kakinya itu dibuka split step. Memang agak ini ya, agak makan tenaga dikit-dikit kok split step gitu. eh Boros tenaga, nggak mainnya nggak nyantai, tapi itu yang bener. Nah ini udah masuk ke game kedua ya, jadi kita bisa lihat gerakannya Bayu lebih detail lagi soalnya deket sama kamera. Dan waktu game ini udah berakhir aku lihat tekniknya Bayu itu banyak salah sih di lob, terus kebanyakan ngelopnya itu nggak bisa lurus, terus kayak banyak makan energi tapi nggak keras atau malah nanggung sih. Kerasnya itu ke atas nggak ke belakang. Harusnya gerakan badminton tuh nggak makan energi banyak-banyak kok, jadi yang penting tuh harus fluid atau kayak air ya, jadi harus lancar gerakannya tuh luas gitu. Yang paling gampang contohnya itu kayak kalian itu bawa handuk kecil, terus kalian kasih air lah. Terus kalau bahasa Jawa tuh bahasanya dikipat no, atau dibuat kayak diuntir-untir, pelontir-pelontir gitu pakai dua tangan, terus dibuang ke depan pakai satu tangan aja. Jadi kan kayak mecut gitu, tapi ada berat airnya itu kan ikut bantu ke depan. Kalian nggak bisa bayangin kalau pakai handuk kering, harus basah sih. Jadi kayak diuntir-untir terus
puter ke depan gitu. Itu gerakannya badminton tuh kebanyakan kayak gitu. Kecuali di bagian kayak netting silang itu nggak dipencet ya. Jadi harus apa? Volesnya harus diem. Tapi kalau pukulan-pukulan yang keras seperti kayak smash atau ngelob, terutama ngelob itu pakai kayak gerakan pecut. Terus satu lagi kalau bisa itu mukul waktu bolanya ada di depan kita ya. Kalau bolanya di belakang itu biasanya kalau udah kepepet itu nanti tekniknya juga beda lagi. Tapi kalau bola ada di depan kita itu bolanya lebih banyak opsi untuk bisa kita kembalikan. Ya kayak barusan aku gini kan bolanya masih di depan jadi langsung bisa aku swipe gitu aja. Jadi bolanya jatuhnya deket ke jarak net ya. Walaupun mungkin kakimu nggak ideal, ini aku pakai kaki non raket ya waktu mukul. Tapi yang penting tangannya itu fluid atau luwes. Nanti gerakannya itu kayak ya diikuti aja. Jadi mukul sampai dibuang ke arah depan gitu. Nanti bolanya bisa keras sendiri kok. Nggak perlu maksa untuk pakai otot banyak-banyak untuk bisa menghasilkan damage yang luar biasa. Bicara soal damage ya, menurut kalian yang lebih banyak dampaknya atau efek damage-nya itu benda yang besar dihantamkan ke misalkan ke tembok gitu, atau benda yang cepat kayak peluru kecil tapi cepat, itu lebih damagean mana? Kalau di tembok ya pasti yang benda yang besar kayak palu gitu ditaruh, dilemparkan ke tembok, mungkin lebih bisa damage lebih luas ya daerahnya, tapi nggak bisa nembus tembok itu. Tapi kalau peluru mungkin masih bisa lebih dalam lagi nembus ke dalam tembok. Nah kalau di badminton tuh kita lebih mentingkan yang speed atau yang cepat. Soalnya badminton itu kan permainan cepat, bukan permainan yang membutuhkan kekuatan kayak tinju gitu ya. Malah sebenarnya kalau di badminton kamu itu banyak banyak pukulan yang makan energi besar, malah hasilnya itu nggak keras. Soalnya eh, kamu dorong terlalu kuat juga nanti raketnya yang kalah. Kalau raketnya kamu pakai yang fleksibel nanti telat pukulannya, terus jadi agak akurat. Terus udah gitu kalau senarnya kamu pakai yang empuk juga nanti pukulannya bleset atau jatuhnya itu nggak lurus. Jadi itu semua harus imbang. Cuman aku rasa kalau kamu badannya itu besar kayak Adirai gitu, uh, main badminton mungkin ini ya apa kurang lincah, karena yang diutamakan di badminton sebenarnya bukan kekuatan otot tapi speed. Terus satu hal yang perlu aku mention di sini ya, grip kamu itu bagaimana? Ada temen yang udah main beberapa tahun, mungkin ada 5 tahun lebih. Waktu aku bilangin kamu coba gripnya itu diganti, jadi kalau forehand kayak gini, kalau backhand tuh kayak gini. Terus dia bilang, loh kalau main tuh harus ganti-ganti tak? Loh ya apa? Kamu 5 tahun main badminton masa gripnya sama terus? Kalau dari awal diajarin main pakai gripnya backhand, pakai grip backhand, terus kayak Bayu gini ya aku lihat tuh gripnya itu setengah kayak ini gebuk kasur, terus jempolnya malah model kayak backhand gitu. Jadi waktu main ngambil di daerah forehand, kalau gripnya di atas kayak backhand, nanti arahnya itu selalu menceng atau nggak bisa lurus. Lalu waktu ngambil forehand juga nggak bisa lurus. Waktu ngambil backhand yang
ambil backhandnya mungkin masih bisa keras ya, tapi tetap aja nggak bisa lurus, soalnya nggak, tangannya itu nggak dibuat ngontrol raket. Jadi mirip-mirip kayak kamu pernah main kasti nggak, atau baseball itu tongkatnya kan nggak pernah digeser-geser, digeser juga percuma karena bentuknya kan bulat, jadi semua sisi sama aja. Tapi kalau badminton kan raketnya itu bentuknya gepeng ini, kalau kamu salah sudutnya itu bolanya belok arahnya. Tapi kalau di baseball kalau nggak pas di tengah itu bolanya nggak lurus larinya ya, mungkin ada kayak di efek-efek dikit ya. Tapi yang aku tahu kalau di baseball dulu aku SD soalnya main kasti. Kalau kasti itu kita udah megang tongkat, ya udah gripnya cuma itu aja, nggak pernah digeser-geser, jempolnya dipindah atau telunjuknya dipindah, itu diputer-puter tongkatnya, nggak pernah kayak gitu. Jadi yang bisa ngontrol arah bolanya itu murni dari ayunan lengan, titik dimana kita mukul bola, sama mungkin ditahan kayak volleysnya itu ditekuk atau dibuang ke arah mana, itu baru bisa ngarahin bola ke arah yang kita mau. Tapi kalau di badminton mungkin lebih kompleks karena kita juga perlu, kadang-kadang perlu pakai volley, tapi kadang-kadang juga perlu ganti grip pegangan biar bolanya itu bisa ke arah yang kita mau. Dan grip yang basic sih di badminton cuma ada forehand sama backhand, tapi pada prakteknya forehand pun juga bisa ganti-ganti, daerah telunjuknya itu agak maju atau mungkin agak mundur, sejajar sama jempol di belakangnya, itu nanti bisa diatur sesuai dengan ini, preferensi kalian dan gunanya buat apa, kayak net silang atau apa, itu nanti ada caranya sendiri-sendiri. Tapi kalau udah terbiasa pakai cuman satu macam grip aja forehandnya, itu ya udah nanti tinggal ganti-ganti arah polesnya aja, ditekuk demikian rupa biar bolanya ngarah ke tempat yang kita mau. Kalau backhand lebih kompleks karena kadang-kadang kita perlu merubah posisi gripnya raketnya ya, jadi bukan tangannya yang dirubah, tapi posisi raketnya di tangan tuh yang kita undir sedikit, kadang-kadang gitu. Atau kalau nggak mau ganti pegangan ya gripnya, jempol sama telunjuknya yang main dirubah posisi. Tapi sementara sih teman-teman biasanya kalau backhand tuh pakai gripnya cuma dua macam, pegangnya kayak forehand sama yang pakai jempol di depan tuh buat nagil dan top. Oke guys, gitu aja video kali ini, gamenya udah berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan udah terjawab ya, yang kena next shot adalah aku ya, walaupun nggak sakit sih, tapi datangnya dari Bayu yang dari tadi sebenarnya nggak akurat, nyangkut kok ya bisa akurat dan kena leherku. Padahal kan lebih sulit ya, soalnya lebih tipis daripada kepala. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau mau main lagi di sini boleh kok, silahkan datang kembali. Sampai jumpa, dadah.